setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve para sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih dalam Kristus di mana saja berada. Jumpa lagi dalam program Cerita Iman, edisi 24 Agustus 2022. Dalam program Cerita Iman kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan seri iman dari Romo Emanuel Siki PR, penasihat SNJR. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan sharing iman, mari kita satukan hati untuk bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas cinta, kasih, dan penyertaan-Mu bagi kami semua sepanjang hari-hari hidup kami hingga pada hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan sharing iman dari Romo Eman Siki PR. Kiranya ya Bapa, Engkau mengurapi Romo Eman agar ia boleh membagikan sharing iman yang meneguhkan iman kami, dan ia boleh membawakan sharing iman ini dengan baik. Utuslah pula terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami yang mendengarkan sharing iman ini, agar kiranya iman kami dapat semakin diteguhkan dan kami pun dapat mengikuti sharing iman ini dengan baik pula. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, mari kita dengarkan sharing iman dari Romo Eman. Sahabat-sahabat Monsinyur Gabriel Manek yang terkasih, di mana saja Anda berada, salam jumpa dalam edisi Cerita Iman kali ini. Saya Romo Emanuel Siki. Habis tahun 2008 yang lalu, ya hampir 14 tahun menjadi imam. Cerita iman kita kali ini saya beri judul Inilah Jalan. Sebenarnya ini adalah moto tabisan saya tahun 2008 yang lalu. Lengkapnya di Yesaya 30 ayat 21. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Pengalaman jatuh bangun untuk sampai kepada panggilan menjadi imam, itu yang mendorong saya, memacu saya untuk memilih moto ini. Inilah jalan, berjalan mengikuti dia. Sepanjang perjalanan hidup, baik sebagai calon imam maupun sudah sekian belas tahun jadi imam, selalu saja ada tantangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sukacita itu sangat besar. Tetapi ada juga saat-saat ketika kita tertantang, ketika kita jatuh, ketika kita berhenti sejenak. Karena adalah tantangan, ada kesulitan, ada cobaan yang harus kita lewati. Menjadi pengikut Tuhan bukan berarti kita lolos dari tantangan. Menjadi pastor bukan berarti tidak ada kesulitan dalam hidup. Justru bersama Tuhan kita bisa kuat untuk bangun lagi sesudah jatuh. Justru bersama Tuhan kita bisa kuat untuk maju lagi sesudah berhenti karena terhambat tantangan. Justru bersama Tuhan kita dapat jalan, kita dapat solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Sepanjang pengalaman saya sebagai seorang beriman sekaligus seorang imam, saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana, di kampung yang sangat kecil.
Tetapi sejak kecil saya diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Apapun yang dihadapi, apapun yang dikerjakan, andalkan Tuhan dalam seluruhnya. Perjuangan mengikuti Tuhan, apapun yang dilakukan. Saya diajarkan bukan untuk mengukir nama sendiri, bukan untuk memuja-muji siapa diri kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan yang diimani, untuk memuliakan Dia yang adalah jalan, Dia yang adalah kebenaran, Dia yang adalah hidup. Motivasi awal saya sesungguhnya sangat sepele ketika memilih untuk masuk seminari dan kemudian memilih untuk menjawab ya dalam tabisan yang diterima. Seperti orang yang biasa jatuh cinta mengatakan, cinta itu dari mata turun ke hati. Kira-kira panggilan saya juga seperti itu. Berawal dari melihat saja, lalu tertarik, terpesona, dan merasa diri terpanggil. Hanya karena melihat sikap pelayanan imam-imam yang sederhana tetapi sangat bersahaja, yang tetap tersenyum, yang terus bersemangat, yang tidak pernah mengenal lelah, berkeliling dari lingkungan ke lingkungan, dari stasi ke stasi, menyapa banyak orang, berbagi sukacita. Berawal dari melihat sikap dan pelayanan-pelayanan mereka seperti itu, saya mulai berpikir, saya mulai menemukan, inilah jalan. Saya juga mau seperti itu. Saya mau jadi pastor. Itu hal yang sangat sepele yang mendorong saya untuk kemudian memilih masuk seminari dan memilih untuk jawab, iya, saya mau menjadi imam. Sepanjang perjalanan menjadi imam, sesungguhnya ada juga tantangan. Bukan hanya 1, 2, tetapi sangat banyak tantangan yang harus dihadapi. Kadang sampai capek sekali, kadang sampai mengeluh, kadang sampai jenuh, kadang bahkan memilih untuk stop dulu atau berhenti dulu atau mundur dulu. Tetapi dalam semua itu selalu ada dorongan yang kembali muncul. Inilah jalan. Mau ikut jalan mana lagi? Inilah jalan yang telah kamu pilih. Itu yang selalu mengingatkan saya untuk terus maju. Dan dalam refleksi saya menemukan jalan itu Tuhan. Dalam Injil Tuhan sudah bilang, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Mau pilih jalan yang mana lagi? Ketika ada stres, ketika ada jenuh, ketika ada bosan, ketika merasa mau menyerah, selalu terpikir, inilah jalan. Kalau tidak mau ikut Tuhan, mau ikut siapa lagi? Dan ini yang selalu menguatkan saya untuk kembali bangkit, untuk maju lagi, untuk kembali bertekad, lanjutkan tanpa pernah kenal mundur, karena Dia adalah jalan, Dia adalah kebenaran, Dia adalah hidup. Dan dalam setiap tantangan itu saya selalu berseru sederhana, Tuhan, tunjukkan jalan-Mu. Dan pasti sesudahnya Dia menunjukkan jalan itu, jalan untuk bangkit lagi, jalan untuk hidup yang lebih hidup, jalan untuk menuju kebenaran yang lebih benar. Dia tidak pernah mengecewakan dan jalan itu selalu ditunjukkan. Hanya syaratnya memang perlu kepasrahan dari hati kita, perlu penyerahan diri yang total. Dan sebagai imam saya yakin bahwa tugas saya bukan hanya mengikuti jalan itu, bukan hanya mengikuti Tuhan sebagai jalan, tetapi menunjukkan jalan itu kepada sesama, kepada orang lain yang dijumpai, atau kepada orang lain yang dilayani. Inilah jalan, berjalan mengikutinya. Itu juga tugas saya untuk menunjukkan jalan itu, membawa Tuhan kepada orang-orang lain, lalu mengajak orang lain untuk mengikuti Tuhan dan kehendak-Nya itu. Inilah jalan, berjalan mengikutinya. Dan pengalaman-pengalaman saya selama mengikuti jalan itu dan menunjukkan jalan itu kepada
Sesama sesungguhnya adalah pengalaman jatuh bangun bersama Tuhan. Tadi di awal saya sudah katakan, jadi mengikuti Tuhan bukan cara untuk lolos masalah. Jadi imam bukan jalan untuk tidak ada tantangan. Selalu saja ada masalah, selalu saja ada tantangan, selalu ada hambatan, godaan, bahkan mau membuat kita jatuh dan tidak mau bangkit lagi. Tetapi saya secara pribadi selalu kembali kepada kata-kata itu. Inilah jalan. Ikuti saja. Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana indah di ujung jalan ini. Terus ikuti jalan ini. Dan kepada sesama saya mengajarkan, ini jalan, ikut yang ini. Dan saya secara pribadi, untuk menunjukkan jalan itu lebih banyak saya tunjukkan lewat perbuatan. Kata-kata lebih sedikit, perbuatannya lebih banyak. Untuk jadi sukses, saya tidak sekedar ajak orang kerja, saya juga tunjukkan lewat kerja. Bikin kebun, bikin kandang, tanam sayur, tanam buah-buahan, piara ayam, dan lain-lain. Menunjukkan jalan itu bukan hanya lewat kata-kata, tapi lewat kerja, karena keteladanan itu yang lebih utama, yang bisa dilihat orang dan diikuti. Atau contoh lain, untuk berbahagia misalnya harus tulus. Bukan saja teriak untuk orang lain, tulus memberi, tulus mencintai, tulus berkorban, dan lain-lain. Tapi saya sendiri berjuang untuk tunjukkan ketulusan itu melalui karya, melalui tugas, melalui pelayanan-pelayanan. Atau misalnya yang lain, untuk hidup bahagia, hidup baik, berani untuk mengasihi. Saya tidak hanya teriak orang kasih satu sama lain, tetapi saya mulai dari diri saya, kasihi orang-orang di sekitar, sehingga hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia. Sepanjang tugas saya untuk menunjukkan jalan itu, saya berjuang seperti itu, bukan hanya berkata, tetapi juga berbuat. Dalam semuanya itu selalu ada kepasrahan pada Tuhan sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan dalam kepasrahan itu saya juga berjuang untuk menunjukkan jalan itu kepada sesama, supaya kita sama-sama mengikuti jalannya. Lalu beberapa tahun terakhir ketika bertugas di Paroki Halilulik, saya ditelepon oleh beberapa sahabat Romo, bolehkah jadi pendamping untuk SMGM Lebur? Saya tanya, SMGM itu apa? Sahabat Monsinyur Gabriel Manek. Oke, kalau itu untuk pertumbuhan iman umat, kalau itu untuk meningkatkan kualitas kasih dan pelayanan umat, saya siap. Sejak saat itu saya mengenal SMGM. Dan yang paling menantang saya sekaligus menarik saya untuk terus berkarya baik sebagai seorang imam, seorang umat beriman, orang beriman, maupun sebagai anggota SMGM adalah doa sembah sujud yang diungkapkan oleh Monsinyur. Sesungguhnya sangat menantang kita. Doanya singkat, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Ketika ada tantangan, kembali doa itu juga muncul. Tuhan, anak Allah yang hidup, terang dunia, untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Konsekuensinya tentu menuntut kita untuk hidup selaras dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan saya berjuang untuk terus hidup seperti itu. Selain meneladani spiritualitas Gabriel Manek, selain mengikuti Tuhan sebagai jalan kebenaran dan hidup, saya juga berjuang untuk memberi diri seutuhnya kepada Tuhan. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sehingga ketika tantangan-tantangan itu silih berganti datang, prinsip atau suruhan yang sama keluar dari mulut atau digerakkan dari hati. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sahabat-sahabat Monsinyur yang terkasih, itu mungkin sedikit sharing iman dari saya sebagai anggota komunitas Monsinyur Gabriel Manek. Jangan pernah menyerah, ada Tuhan sebagai jalan. Jangan pernah menyerah, tunjukkan Tuhan selalu menyertai kita. Semoga tetap semangat, tetap
melayani sesama dengan sepenuh hati. Jangan menyerah. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini, di mana kami boleh mendengarkan cerita iman dari Romo Eman Siki PR. Kiranya melalui sharing pengalaman iman Romo Eman yang telah kami dengarkan ini, iman kami semakin diteguhkan dan juga kami menjadi lebih semangat untuk melayani sesama kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat pula bagi banyak orang. Ya Bapa, tumbuhkanlah semangat kami untuk tetap setia dalam pelayanan kami. Semua doa dan harapan kami ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat, demikianlah seri pengalaman iman dari Romo Eman Siki PR. Terima kasih kepada Romo Eman yang sudah membagikan pengalaman imannya, dan juga terima kasih buat kita semua yang sudah dengan setia untuk terus mendengarkan cerita iman ini. Para sahabat, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share channel ini agar semakin banyak orang boleh mendapatkan berkat pula melalui program ini. Terima kasih dan tetap semangat dalam melayani. Tuhan Yesus memberkati. SNGM melayani dengan sepenuh hati. Monsinyur Gabriel Manet, pribadi yang penuh kasih, Bapa pendiri Kongregasi Putri Regna Rosari, besar cinta kasihnya pada Bunda Maria, mengagungkan Yesus Sang Putra. Kami komunitas awam, para sahabat Monsinyur, rendah namun dengan semangat tinggi, setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita, mengunjungi keluarga, menghibur, membarukan suasana, doakan yang sakit, teguhkan harapan, tebarkan cinta berkat sukacita. Marilah kita menjaga semangat melayani, bawa
kecil,